Oke. Udah boleh mulai? Yusofa? Udah. Oke. Oke, selamat pagi Ibu Cecil dan selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Abdul Japri akan menjelaskan tentang globalisasi. Oke, pertama kita akan mengetahui apa sih itu globalisasi. Ya, globalisasi itu tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas yang jelas dari suatu negara. Gitu. Selanjutnya. Terus ada pengertian globalisasi menurut dari para ahli. Pertama dari Haywood, katanya globalisasi, dia mendefinisikan bahwa globalisasi adalah kemunculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks, yang berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut. Kedua, menurut pendapat dari Nano, dia mendefinisikan bahwa globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Terus yang ketiga, menurut John R. Schulze, dia mendefinisikan bahwa globalisasi adalah proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala global, sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Terus yang terakhir, menurut dari Anthony Giddens, dia mendefinisikan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa yang berlangsung di tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya. Oke, kita langsung masuk ke proses terjadinya globalisasi. Nah, proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4. Pertama-tama, masa manusia telah mengenal perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Terus yang kedua, adanya proses terjadinya penyebaran agama. Ketiga, adanya tahap perkembangan industri dan teknologi. Dan keempat, adanya berkembangnya pasar bebas. Dan kita langsung ke dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi. Yang pertama itu perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Terus yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat jadi lebih mudah dalam aktivitas yang mendorong untuk berpikir lebih maju untuk mengembangkan satu teknologi gitu. Misalnya untuk mengembangkan teknologinya handphone gitu, handphone yang baru selain ada banyak lagi dah gitu. Terus yang ketiga, meningkatnya taraf hidup. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih itu merupakan salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Terus kita masuk ke dampak negatif globalisasi. Pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Ya, semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya yang negatif mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas mengajar dan lain-lain dan sebagainya. Terus yang kedua, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dan gitu, masyarakat mulai tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Itu mirip kayak konsumerisme. Konsumerisme itu kan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan tanpa sadar dan berkelanjutan. Jadi misalnya kamu menggunakan uang SPP untuk membeli barang yang nggak berguna gitu, yang mahal barangnya untuk kepuasan kamu sendiri gitu. Terus yang ketiga, adanya sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Karena mereka lupa bahwa mereka itu adalah makhluk sosial. Terus yang keempat, kesenjangan sosial. Jika dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka itu akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Sekarang kita masuk ke faktor pendorong terjadinya globalisasi. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, kedua integrasi ekonomi dunia, ketiga perubahan politik dunia, dan keempat berkembangnya perusahaan transnasional atau internasional. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dapat menggunakannya skena perkantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Dengan demikian, anak usia sekolah hingga di atas usia kerja, usia orang lagi bekerja, dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dan mengakses ilmu dan data sesuai kebutuhannya tanpa terbatas jarak geografisnya. Terus yang kedua, integrasi ekonomi dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot. Dalam bahasa Inggrisnya wasteful economy, dan dia wujud dalam bahasa Inggrisnya intangible economy. Produk perekonomian ini berupa informasi, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Perekonomian di masa globalisasi juga disebut sebagai knowledge-based economy atau perekonomian berbasis pengetahuan. Contohnya, misalnya transfer data dan pengetahuan secara real time atau data online melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Terus yang ketiga, perubahan politik dunia. Menurut Anthony Giddens, perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi. Salah satunya, misalnya, runtuhnya Imperium Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintah internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antara pemerintahan. Runtuhnya Uni Soviet mendorong banyak negara bergerak dari ekonomi sukses ke sistem ekonomi dan politik ala barat.
seperti Ukraina, Hungaria, Polandia, Ceko, negara Baltik, dan negara di Asia Tengah. Sementara itu, organisasi internasional mendukung pembahasan dan penyelesaian isu internasional, seperti adanya WWF, Dokter Lintas Batas, Lawang Merah, dan Amnesty International dalam usaha perlindungan lingkungan dan kemanusiaan. Terus keempat, berkembangnya perusahaan transnasional. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menjadi tempat untuk menyebarkan teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Perusahaan transnasional dibentuk menjadi 3 pasar regional, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara. Alasan saya memilih materi yang satu ini, globalisasi, karena kan kita sebagai manusia, kita mesti tahu untuk selalu berhati-hati dalam memakai teknologi agar kita tidak kecanduan pada saat itu kita memakai teknologi untuk berbagai hal. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.